Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas saya adalah sebagai pendeta memberi pengertian, menambah wawasan, mempertajam. Khotbah itu harusnya mempertajam pikiran. Khotbah itu harusnya memperkaya wawasan teologi. Khotbah itu adalah dalam kerangka membangun iman jemaat. Khotbah itu betul-betul pemberitaan firman Tuhan, bukan luapan emosi pribadi. Kita setuju sampai pada aspek ini. Tentang Musa, cerita Musa itu memang cerita yang sangat agung di dalam perjanjian lama. Semua kita tahu Musa. Ada satu masa orang pertama datang di Mesir yaitu Yusuf. Kita sudah belajar itu minggu-minggu yang telah lewat. Yusuf datang di Mesir. Kemudian setelah dia menjadi perdana menteri di situ, dia membawa seluruh keluarganya, ada 70 orang. Lalu sejak itu mereka bertambah-tambah banyak di Mesir. Bertambah-tambah. Sampai kemudian Alkitab mencatat jumlah orang Israel di tanah Mesir dimulai dari Yusuf, tapi kemudian hari jumlah mereka di tanah Mesir sudah jauh lebih banyak daripada penduduk Mesir sendiri. Mereka tinggal di Mesir akhirnya lama. Berapa tahun? Alkitab mencatat berapa tahun? 430 tahun. Ketika mereka telah menjadi banyak, maka Fir'aun yang menerima jasa dari Yusuf, tentu di zaman Musa somati dia. Alkitab bilang, so beberapa kali Fir'aun. Jadi Fir'aun yang dimunculkan di kitab Keluaran tidak sama dengan Fir'aun yang dicatat di zaman Yusuf. Fir'aun itu bukan nama orang, Fir'aun itu gelar. Jadi sekali lagi, Fir'aun yang dicatat di zaman Yusuf, yang memberi tempat kursi kedua di tanah Mesir bagi Yusuf, itu lain dengan Fir'aun yang menghalang-halangi keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu lain. Fir'aun yang lain. Setelah 430 tahun itu, meskipun 400 tahun sekian, karena orang keluar persis 430 tahun, jadi ada proses sebelum itu. Setelah mereka tinggal lama di sana, lahir atau bangkitlah Fir'aun yang lain, yang tidak mengenal Yusuf, yang mungkin juga tidak mau peduli dengan sejarah kenapa Israel atau Ibrani ada di sana. Bangkit dia. Lalu dia kumpulkan dia pegawai-pegawai, lalu dia bilang begini, bangsa ini sudah jauh lebih banyak daripada kita. Jangan-jangan mereka suatu ketika akan melawan kita, atau mereka akan bersekongkol dengan musuh-musuh kita, dan mereka akan menjadi bencana bagi kita. Maka mari kita menindas mereka. Dan sejak itu mulai mereka menjadi bangsa yang tertindas. Padahal awalnya mereka menjadi bangsa yang sangat dihormati oleh Fir'aun dan semua penduduk Mesir di zaman Yusuf. Tapi kemudian hari ini pemimpin yang melupakan sejarah. Ini pemimpin yang melupakan jasa kebaikan orang. Lalu dia bilang, mari kita tindas mereka. Setelah masa-masa penindasan itu, kemudian ada yang mengerikan. Terjadi perintah dari Fir'aun bilang, semua orang laki-laki, semua perempuan Israel, kalau dia melahirkan bayi laki-laki, saya mau antar ini sampai di cerita Musa. Kalau bayi laki-laki dilahirkan, bunuh. Maka semua bidan di Mesir diperintahkan bunuh kalau ada bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Israel. Akhirnya betul terjadi pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki. Setiap kalau lahir laki-laki, bunuh. Ini perintah raja. Tapi kalau anak perempuan lahir, biar saja. Tapi suatu ketika terjadi peristiwa ajaib tentang kelahiran Musa. Alkitab mencatat 2 bidan
yang membantu proses persalinan dari mamanya Musa melihat anak ini. Dan Alkitab bilang mereka takut akan Allah. Akhirnya mereka bilang jangan bunuh. Akhirnya diselamatkanlah. Saya kira semua kita sudah tahu, hanya saya tinggal mengingatkan ulang. Diselamatkanlah. Ini bidan-bidan yang agung. Bidan-bidan yang agung sekali. Mereka tidak mau taat. Lalu akhirnya singkat cerita, ini kelahiran bayi laki-laki ini bisa jadi perkara. Karena itu setelah Alkitab bilang setelah mamanya mengurus 3 bulan lamanya, akhirnya tidak mungkin lagi disembunyikan. Lama-lama kan bayi kalau 1-2 bulan sampai 3 bulan belum kentara dia muka feminin atau muka maskulin, gitu. Tapi sesudah lewat 3 bulan kan mulai berpikir tuh mama, ini mesti saya tonjol DP maskulin atau feminin. Begitu kalau mama kita jadi apa tapi nyonya laki-laki, kalau sempat 3 bulan dia mulai prom-prom, masa anting-anting, pakai bandung, karena mesti saya tonjol. Nah ini bahaya ini bayi Musa. Maka apa yang terjadi? Alkitab bilang dia mama isi di dalam peti pandan, lalu kasih sembunyi di seanyor di sungai Nil. Sambil kakak perempuan dari Musa ini intip-intip dari jauh. Lalu putri Fir'aun, bukan istri Fir'aun, hati-hati. Putrinya Fir'aun, bukan istri Fir'aun. Kita pernah dengar istri Fir'aun, salah. Putri Fir'aun, maksudnya putri Fir'aun be anak ya. Dia bilang, pian apa di sana? Kau buka. Serta dia lihat bayi, dia langsung pikir, ini pasti anak orang Ibrani. Aneh. Dia aneh, singkat cerita aneh. Martu kakak dari Musa itu datang seolah-olah nggak tahu. Dia bilang, putri, bagaimana kalau kita panggil orang untuk kasih susu pada kasih asi? Tuh putri bilang, iyo. Nah tuh kakak ini dipanggil tuh Musa pe mama, diakal-akalin begitu kan. Ini bagus tamar, kita rasa nggak berdosa buat konteks itu ya. Tapi nggak tahu lagi lah. Orang tanya Pak Tuhan, itu dosa nggak ya? Dusta seperti itu, dosa atau enggak? Itu tipu yang menyelamatkan. Nanti itu bahas berikut. Lalu akhirnya diberi asi lah oleh mama Musa. Setelah dia lepas asi, setelah besar, tidak tahu umur berapa, kita tidak catat. Lalu akhirnya Musa dididik seperti Alkitab menggunakan kata seperti anak sendiri dari putri Firaun. Dia dibesarkan di Mesir. Kisah Para Rasul pasal 7, saudara-saudara baca, dicatat Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir, sehingga kemudian Musa sangat berkuasa dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Coba perhatikan, itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 7. Ini penting dalam kerangka kita mengerti ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 7 dicatat Musa dididik, ayat 22 ya betul, ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam segala perkataan dan perbuatannya. Kita semua tahu bangsa Mesir adalah bangsa yang pertama-tama peradabannya lebih dulu maju daripada bangsa apapun. Mereka mengenal huruf lebih dulu dari bangsa manapun. Saya kira kita belajarkan sejarah bangsa-bangsa, sejarah peradaban, sejarah Mesir. Bayangkan di beberapa ribu tahun yang lalu mereka sudah bisa mendirikan piramid yang sampai sekarang misterius. Bagaimana kok batu yang besar-besar itu boleh ditumpuk sehingga sampai hari ini menjadi satu dari berapa keajaiban dunia. Mereka betul-betul memiliki tingkat kemajuan yang sangat luar biasa di zaman itu, dan karena itu tidak ada bangsa manapun yang tidak dapat ditaklukkan oleh Mesir di zaman itu. Itulah Mesir. Dan Alkitab bilang Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dia dididik dengan sistem yang sangat, saya yakin tidak main-main. Ini orang istana, pasti dia dididik dengan segala sesuatu yang sangat luar biasa, sangat maju, sangat unggul. Pendidikannya yang
paling istimewa. Akan dibedakan dengan pendidikan dengan rakyat biasa pasti. Jadi betul Alkitab mencatat dia kemudian menjadi sangat berkuasa dalam perkataannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Tapi pada umur 40 tahun, dia muncul DP kesadaran. Who am I? Siapa aku? Lalu dia bilang, pada umur 40 tahun itu Alkitab catat, dia keluar dari istana, dia jalan-jalan di luar istana, lalu dia lihat ada orang Mesir yang menindas orang Ibrani sebangsanya, lalu dia pukul orang Ibrani itu sampai mati. Mati dong. Waktu itu dia berusaha tampil menjadi pembela bangsanya. Dia ingin tampil sebagai pahlawan. Umur berapa itu? Umur 40. Musa mati umur berapa? Umur 120. Nah, kita akan melihat dalam sejarah Musa, saudara-saudara, 120 tahun itu menjadi 3 kali 40. 40 tahun pertama hidup Musa, dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan karena itu pasti dia menjadi, Alkitab memang bilang, pasti dia menjadi orang yang sangat unggul. Lalu setelah dia membunuh orang Mesir itu, dia kira dia waktu itu jadi pahlawan. Dia kira dia hari itu menjadi pembela bangsanya. Dia kira hari itu dia berjasa terhadap bangsanya. Dia kira hari itu adalah hari di mana dia akan diingat. Tapi besoknya dia keluar lagi. Dia lihat lagi sekarang dia bangsa sesama orang Ibrani bakal lain. Lalu dia coba melerai mereka. Tapi apa tuh orang Ibrani itu bilang? Siapa yang mengangkat engkau sebagai pemimpin kami? Engkau akan membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin. Dia kaget sekali. Akhirnya kabar ini terdengar kepada Firaun. Dan Alkitab mencatat Firaun berusaha mencari cara membunuh Musa. Dan hari itu menjadi momen Musa keluar dari Mesir. Dia lari jauh sekali sampai di tanah Midian. Di situ dia berjumpa dengan seorang imam. Siapa dia bernama? Imam di Midian yang kemudian menjadi papa mantunya Musa sama Yitro atau Reuel. Sama. Yitro DP nama pertama, DP nama kedua Reuel. Ketemulah dia di situ, lalu dia kasih DP anak menjadi istri muda Musa. Siapa dia? Zipporah. Lalu Musa tinggal di tanah Midian itu selama berapa lama? Ini periode kedua, 40 tahun. Apa kerja Musa? Kerja Musa, Alkitab mencatat dia menjadi penggembala domba. Saudara, 40 tahun menjadi penggembala domba. 40 tahun hari-hari urus domba, hari-hari urus binatang. Dia tidak lagi bergaul dengan dunia politik, dengan dunia militer, dengan para guru besar, dengan para profesor. Dia tidak dilatih bagaimana berdebat. Dia tidak dilatih bagaimana menjadi ahli pidato yang agung. Itu 40 tahun. Di masa itulah, setelah lewat 40 tahun itu, datang Tuhan memanggil Musa. Supaya orang mengerti alasan-alasan penolakan yang muncul di pasal 4 ini. Coba orang lihat secara keseluruhan. Lalu Tuhan datang, Musa, sekarang aku akan mengutus engkau pergi menghadap Firaun. Sampaikan firmanku bahwa dia harus keluarkan umat Israel. Aku telah memperhatikan kesengsaraan mereka. Aku telah memperhatikan keluh kesah mereka. Aku telah mendengarkan ratap tangis mereka. Inilah Tuhan. Tuhan yang tak bohong. Tuhan selalu tahu kapan umatnya menangis, kapan umatnya menderita, kapan pertolongan itu akan datang. Karena itu pertolongan Tuhan pasti selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Lama menurut ukuran manusia. Kenapa Tuhan harus tunggu 400 tahun? Ini waktu Tuhan.
Tidak usah protes, tidak usah bantu. Lalu disuruh, Musa, engkau harus pergi. Tapi mari kita mulai perhatikan rangkaian dalam tanda kutip penolakan Musa. Beberapa hal yang dia sampaikan. Pertama, Tuhan mesti baca di pasal sebelumnya. Apa respon pertama ketika Musa panggil? Aku akan mengutus engkau pergi menghadap Firaun. Engkau harus berfirman kepada dia. Engkau harus bilang kepada dia, keluarkan umatku. Tapi mulai sadar Musa, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Itu dicatat di pasal-pasal sebelumnya. Ayat 11, pasal 3 ayat 11. Siapakah aku Tuhan? Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang, jangan anggap ini saudara-saudara bentuk ketidaktaatan. Aduh, kita pernah dengar karena ada yang jelaskan ini ketidaktaatan Musa. Jangan. Tolong lihat, siapa aku Tuhan? Siapa mesti kita? Kita ini sekarang bukan siapa-siapa. Kita sudah 40 tahun keluar. Umurnya waktu itu sudah umur 80 tahun. Kita sudah lama mengurus ternak, tidak pernah lagi berpidato. Kita sudah mengurus domba ini selama 40 tahun. Kita tidak layak. Jadi ini mari kita melihat bagaimana pernyataan ketidaklayakan Musa. Maka perhatikan, 40 tahun lalu, waktu dia merasa paling layak, Tuhan anggap belum layak. Sekarang, waktu dia anggap dia tidak layak, justru saat itu Tuhan anggap sekarang sudah layak. Nah ini, kita ulang dari bahasanya. Waktu dia menganggap dia layak, Tuhan anggap tidak layak. Waktu dia menganggap tidak layak, Tuhan menganggap dia layak. Ini penting untuk membangun kehidupan kita. Orang-orang yang merasa paling layak, justru Tuhan anggap paling tidak layak. Orang-orang yang merasa tidak layak, justru Tuhan bilang, engkau orang yang paling layak. Orang-orang yang merasa paling layak melayani Tuhan, justru orang-orang itu yang paling tidak layak melayani Tuhan. Orang-orang yang menganggap diri tidak layak melayani Tuhan, justru orang-orang itu Tuhan cari untuk melayani Tuhan. Ini paradoks. Ini teologi sungsang. Sungsang artinya apa? Terbalik. Waktu dia merasa dia kira boleh jadi pahlawan, Tuhan tidak pakai dia. Waktu dia kira dia boleh berjasa, Tuhan tidak pakai dia. Waktu dia puncak kekuatan umur 40 tahun, Tuhan tidak mau pakai. Perhatikan kalimat berikut. Tuhan tidak mau pakai orang-orang yang merasa diri mampu, layak, paling bisa, paling hebat. Jadi Tuhan tidak perlu orang pintar. Perlu. Pelayanan gereja tidak perlu orang-orang pintar. Perhatikan kalimat berikut. Gereja perlu orang pintar, tapi gereja tidak perlu orang yang sok pintar. Setuju? Mari kita sadar. Di dalam Alkitab mencatat semua itu. Orang-orang yang merasa paling bisa, dianggap paling layak, dianggap paling mampu, dianggap paling berkuasa, Tuhan tidak mau. Tapi sebaliknya, orang-orang yang paling tidak dianggap, yang paling tidak diperhitungkan, justru mereka yang dianggap dan diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan lihat ini penolakan Musa. Dia sadar. Tapi justru waktu dia sadar dia tidak layak, ini saat Tuhan mau pakai dia. Tapi waktu dia kira dia layak, Tuhan tidak pakai. Waktu dia kira dia boleh tampil, Tuhan tidak pakai. Waktu dia kira dia saat itu, inilah kekuatan, inilah saatnya aku tampil, Tuhan tidak. Tuhan proses panjang dia 40 tahun. Saya yakin saudara, selama 40 tahun itu apa dia bekerja? Cuma satu hal kita bilang, menjadi penggembala ternak dari bapak mantunya. Tapi perhatikan, saya kira Tuhan harus teliti. Bapaknya Yitro, imam. Saya yakin di masa 40 tahun itu, jadi 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun di Midian dengan Yitro. Saya yakin dia belajar 2 hal. Bukan, dia dilatih oleh Tuhan untuk 2 hal. Satu, Tuhan memang memberi dia tugas
meskipun kelihatan secara alamiah menjadi penggembala domba, tapi bukankah ini harus dilihat sebagai latihan Tuhan? Dilatih dari penggembala domba akan menjadi penggembala umat Israel. Itu satu. Mari kita lihat. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang dianggap tidak penting, tapi justru itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melatih orang-orang yang Tuhan mau pakai. Maka ini menjadi penting. Maka sekecil apapun pekerjaan, sekecil apapun peran yang diberikan kepada kita, kerjakan itu sebaik-baiknya. Mengerjakan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar itu jauh lebih agung daripada mengerjakan pekerjaan besar dengan cinta yang kecil. Kita ulang ya. Mengerjakan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar itu jauh lebih agung daripada mengerjakan pekerjaan besar tapi dengan cinta yang kecil. Lebih bikin status kan, awas salah kutip kau tulis tapi nama Allah. Terjadi apa ada orang kutip tuh kata-kata saya status di Facebook kudu satu nama aku salah, kita bisa jadi ibu salah bukan baju tak ada gitu kan. Tuhan melatih seolah itu alamiah, tapi saya yakin di sinilah Tuhan latih, dan yang nggak main-main saudara, 40 tahun jadi penggembala. Justru menurut saya, banyak penafsir juga yang saya baca, justru inilah tahapan. Dan banyak contoh di Alkitab, pekerjaan-pekerjaan kecil seolah-olah kecil justru dipakai oleh Tuhan untuk melatih orang-orang yang Dia akan pilih. Musa dari penggembala domba menjadi penggembala umat. Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Coba perhatikan itu. Nabi-nabi begitu juga dari penggembala-gembala. Begitu dengan Daud, bukan? Semua kita tahu Daud. Daud itu dari penggembala domba, akhirnya memang ternyata itu tahapan Tuhan melatih dia untuk kemudian menjadi penggembala umat Israel. Maka karena itu kita ulang, sekecil apapun peran yang diberikan kepada kita, kerjakan itu dengan cinta yang besar. Amin. Udah kita lebat cuma seksi ini lebat, kok bukan koordinator dorang jatuh kerja. Hati-hati saudara, di kepanitiaan misalnya, bukan lebat kita tuh ketua, bukan lebat kita tuh sekretaris, paling lebat ini jabatan penghargaan lebat. Jangan. Mari kita berpikir positif tentang Tuhan, berpikir positif tentang peran-peran kecil apapun. Dia jatuh ketua, dia jatuh koordinator, jatuh kerja. Betul? Cuma lebat seksi kebersihan, kau bukan koordinator. Suruh coba kasar remaja-remaja bersusah. Aduh, ini bahaya di dalam gereja kalau begini Bapak Ibu. Bahaya. Kita ulang ya itu kalimat tadi untuk ketiga kalinya. Pekerjaan kecil yang dikerjakan dengan cinta yang besar itu jauh lebih agung daripada pekerjaan besar kelihatannya tapi cintanya kecil. Musa dilatih Tuhan untuk itu. Latihan kedua selama 40 tahun adalah, saya yakin ini, bapaknya imam, maka pastilah 40 tahun itu setiap saat Tuhan memberi tontonan kepada Musa bagaimana mau jadi imam. Karena dia lihat imam bertugas apa? Dua, di hadapan manusia menjadi mewakili Tuhan, di hadapan Tuhan mewakili manusia. Bagaimana dia menatap peribadatan itu, pasti dia Tuhan solati melalui Balia, Pak Yitro, Bapak Mantu. Karena dia Bapak imam. Dua hal ini dipakai oleh Tuhan untuk kemudian hari Musa akhirnya betul mengerjakan dua tugas utama ini. Tugas sebagai gembala, tugas sebagai pemimpin, tapi juga tugas keimaman. Oke? Dia menolak, Tuhan siapa aku?
maka kita ulangi, jangan anggap ini bentuk pemberontakan Musa. Enggak, kasihan. Dia sadar sekarang dia siapa. Tuhan bilang, kita suka banget. Ini menceritakan dua hal. Menceritakan kelemahan-kelemahan dari Musa, tapi menceritakan juga keagungan-keagungan dari Tuhan. Ketidaklayakan Musa dan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita lihat. So jangan terang berat. Kita ulangi, menceritakan betapa tidak layaknya Musa, tapi betapa besar karunia Tuhan yang mau pakai orang-orang yang merasa tidak layak. Tapi orang-orang yang selalu anggap diri layak, Tuhan tidak pakai. Ada contoh di Alkitab, Saul, selalu contoh itu. Berikut waktu pemilihan raja pengganti Saul. Saul itu Tuhan tidak suka kan dia, tapi karena paksaan orang Israel, oke, lantik dia. Tapi akhirnya Tuhan bilang, aku menyesal telah memilih engkau. Lalu jadilah pemilihan pengganti Saul. Isai, anak-anak ada berapa? 5 atau 6? Yang benar adalah 8. Tuhan bilang, Samuel pergi di situ, cari Isai, dia anak-anak ada satu tamu pilih. Ini Tuhan kadang-kadang pikir susah amat sih. Tuhan bilang juga dari pertama, pergi Pak Isai, tanya mana tuh anak nama Daud, tamu pilih Pak dia. Tapi Tuhan mau ketaatan kita. Kerjakan saja, kerja dulu. Kadang-kadang Tuhan tidak bilang apa DP ujung. Tuhan bilang, Samuel pergi Pak Isai. Dia pergi, lalu Isai saya bagi dia pe anak. Saya tuju, gagah. Lewat anak pertama, Tuhan bilang, kita tidak suka dia. Padahal Saul bilang lagi, Samuel bilang, udah nama dia tuh mau jadi raja. Gagah, besar, kekal, perkasa. Tapi Tuhan bilang, enggak. Anak kedua lewat, enggak. Ketiga, enggak. Sampai 7, enggak. Ini enggak ada. Kong Samuel tanya, Isai, so ini semua tuh anak. Ada satu sih, masih tipe umah. Aku rasa, ya baru saya nota. Aduh kasihan ini. Jadi dalam proses audisi rajas itu, Isai dia pepapak, Daud pepapak nak anggap ini Daud. Dia sudah tahu dong, ini audisi raja. Dia nak anggap. Tapi Tuhan bilang apa? Samuel bilang dipanggil dia. Mata apa? Mundur ke si Daud. Tuhan bilang, kenapa sih? Begitu kan di Alkitab? Orang-orang yang dianggap paling layak, merasa diri paling layak, Tuhan bilang, enggak. Tapi orang-orang yang selalu dianggap tidak layak, selalu merasa Tuhan kita tidak layak, Tuhan bilang kita mau pakai orang begitu. Ini belajar apa? Belajar merendahkan diri. Sesudah itu apa lagi Musa bilang? Sesudah bilang siapakah? Lalu Tuhan jelaskan. Pertanyaan kedua, Tuhan, kok kalau kita mau pergi sekarang, kita mau bilang kita sabada suruh? Karena di Israel juga ada ilah-ilah mereka. Sekarang mau pakai kuasa apa? Siapa yang mau kasih surat tugas? Aku akan berkata tentang namamu. Siapa namamu Tuhan? Sudah, dibilang pada orang, aku adalah aku. Nanti Tuhan jelaskan ini, tapi saya akan bersingkat. Karena Yesus setengah jam. Lalu muncul pasal 4 ini. Pasal 4, setelah Tuhan so kasih buat penjelasan itu, muncul lagi. Kong Tuhan, bagaimana kalau kita pilih kong orang tidak percaya apa kita orang tidak terima? Apa ini pemberontakan? Nyata. Lagi-lagi memperlihatkan Alkitab penulis ini hendak memperlihatkan betapa Musa tidak layak, betapa dia merasa dia tidak layak. Tapi sekaligus ditonjolkan kesabaran Tuhan, keagungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kesungguh-sungguhan memperlihatkan bahwa jabatan pelayanan Musa itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan kalau orang tidak dengar, gimana? Oke, kalau orang tidak dengar, backing 3, mujizat. Nah, perhatikan di sini. Mujizat itu bersifat tambahan setelah firman. Sekarang dalam urutannya Tuhan bilang, pergi bicara pada orang bahwa kita yang utus, bicarakan kepada Raja Firaun, bicarakan kepada umatmu apa yang engkau katakan. Kalau orang tidak percaya, oke. Kalau orang tidak percaya, kasih mujizat. Maka orang perhatikan itu. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara pemuda remaja, firman lebih penting dari mujizat.
Mujizat itu bersifat tambahan setelah firman. Jangan balik. Seolah-olah gereja itu baru hebat kalau backing mujizat. Mujizat kesembuhan. Nah ini bahaya sekali itu KKR backing oleh gereja-gereja karismatik. Apa-apa ya, kita mesti bilang, tapi tugas itu. Hadirilah KKR mujizat kesembuhan ilahi, sehingga orang tidak digiring pada bagaimana mendengar firman, tapi bagaimana memperhatikan mujizat-mujizat. Bukan tidak penting itu mujizat, penting, tapi kedudukannya harus lebih rendah daripada firman. Bicara dulu, kalau orang tidak dengar baru. Artinya apa? Mujizat itu tanda bagi orang-orang yang tidak percaya. Paulus juga pernah bilang itu, bukan? Mujizat itu hanya tanda bagi orang yang percaya. Firman harus jadi utama di dalam gereja. Gereja yang mengutamakan firman adalah gereja yang sungguh-sungguh, gereja yang sejati. Tapi ketika gereja mulai balik, tak penting, tidak usah belajar firman. Khotbah-khotbah dipersingkat, khotbah-khotbah diperpendek, lalu mulai diperbanyak tuh seremoni-seremoni penyembuhan. Bukan tidak penting kok. Tapi perhatikan, kalau tidak percaya, baru tahu. Maka ini penting, sudah. Mari orang hati berpaut kepada firman. Tuhan pernah kritik orang. Kemarin dulu tapi renungan di Facebook tershare. Tuhan bilang, tahu mari dari tempat kita bukan karena kita. Maka kata sobat mujizat roti kan. Jadi ini perlu apa? Perlu kita atau tapi roti? Hati-hati saudara. Kita ditipu oleh iblis untuk mulai membelok arah kita, orientasi kita. Gereja yang sejati, gereja yang mencintai firman Tuhan, gereja yang sejati, gereja yang memberi perhatian penuh pada firman Tuhan. Firman Tuhan, gereja sejati, gereja yang belajar firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Oke Tuhan, mujizat apa? Satu. Di tanganmu apa? Tongkat. Lempar. Jadi ular. Saya tidak akan bahas panjang ini soal mujizat. Saya memperhatikan saja pada aspek ini. Tangkap lagi. Jadi. Tapi ini Tuhan sudah persiapkan. Karena ternyata di Mesir ada juga ahli-ahli sihir yang nanti akan bertemu dengan Musa, dorong juga oleh backing. Itu tongkat-tongkat jadi ular kan? Artinya apa? Sampai di sini terlihat apa Bapak Ibu? Tuhan waktu utus seseorang, Tuhan sudah tahu risiko apa yang dia akan alami, dan Tuhan akan memperlengkapi dia menghadapi risiko-risiko sebagai akibat dari panggilan Tuhan itu. Amin. Orang belajar itu Bapak Ibu. Tuhan panggil orang. Tuhan yang tidak akan bawa orang yang dia panggil itu pada kemudahan. Kadang Tuhan biarkan akan mengalami kesulitan. Kadang Tuhan biarkan dia akan menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang dia panggil, yang dia utus, yang dia pilih, untuk akhirnya tidak siap menghadapi tantangan itu. Termasuk resiko-resiko yang akan muncul sebagai konsekuensi logis dari pemanggilan dan pengutusan Tuhan. Tuhan sudah tahu di Mesir itu ada ahli-ahli sihir yang boleh backing juga tongkat jadi ular. Tuhan sudah persiapkan. Tadi akhirnya tongkat ini lebih berkuasa, bukan? Nanti bahas di pasal-pasal dulu. Tapi akhirnya singkat cerita kan, dia dimakan untuk ular-ular itu. Tanda kedua, masukkan tanganmu dalam baju. Dia saya masuk, saya keluar kamari, jadi lepra dia pertama. Kusta. Pernah lihat? Saya masuk lagi, masuk, keluar, sehat. Artinya apa? Tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita harus taat, kita harus siap. Tuhan tidak memanggil kita, membawa kita pada kemudahan-kemudahan. Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup dalam kemanjaan. Tuhan tahu harus dipanggil mereka. Mungkin akan menghadapi tantangan, kesulitan-kesulitan pergumulan. Tapi pasti Tuhan mempersiapkan apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya waktu dia panggil anak-anaknya itu menghadapi kesulitan. Kalau percaya, tak percaya lagi. Aduh, ini memang Tuhan sudah tahu, ternyata dari sisi gambaran ini Israel memang adalah gambaran bangsa yang keras kepala. Kalau tidak percaya, nanti satu lagi mujizat. Apa itu? Karena ambil air dari kuala Yordan, siram di tanah, dia akan jadi darah. Pasti orang semua percaya. Jadi perhatikan nih, mujizat-mujizat itu bersifat tambahan sesudah firman. Maka mari kita menjadi orang yang peduli pada firman. Tuhan sudah bilang ini, muncul lagi satu alasan. Tuhan, kita tidak pandai bicara, kita berlian berpulang. Nah,
Orang mau lihat sekarang. Bagaimana yang dicatat di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2? Musa itu dididik dengan segala hikmat orang Mesir sehingga dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tapi tiba-tiba di sini bilang, Tuhan, kita tidak pandai bicara. Apa artinya tidak pandai bicara? Musa gagap? Tidak mungkin. Ada yang penafsir bilang dia gagap kata. Tidak. Sama dengan Hanila bilang, kali aja. Pendeta, komandan ini. Aduh, kasihannya, aku kama tak komandan. Apa artinya kama tak komandan? Itu berarti kita betul-betul tidak tahu menyanyi? Tidak. Hanya kita tidak fasih. Betul? Begitu terus. Tapi apa berarti Musa tidak fasih? Tidak. Ingat, pasal 7 dia dididik dan dia sangat berkuasa dalam perkataan. Masalahnya itu 40 tahun lalu. So 40 tahun orang Tondano bilang, so 40 tahun toleh kurang tak urus binatang. So tak pernah baca KR dia kasihan. So tak pernah baca pidato dia. So tak pernah belajar dari filsuf-filsuf, dari pemikir-pemikir, dari profesor-profesor, dari guru-guru besar. So tak pernah dilatih. So tak ada panggung, so tak ada kesempatan untuk berdebat. Contoh-contoh sederhana begini. Kita orang Tombolo asli, tapi kita sudah fasih. Kenapa? Karena kita lama meninggalkan Tuhan. Begitu tuh Musa. Bukan berarti dia tidak fasih, tidak. Cuma dia selama dan meninggalkan panggung itu. Di kampung di mana kita tinggal tidak ada satu orang pun yang berbahasa Tombolo. Waktu kita datang, kita bilang kita sudah terlalu tahu bahasa Tombolo. Apa betul kita tidak tahu? Oh coba, masih boleh kok, mau baca, mau dengar. Tapi soalnya tidak fasih itu dia berarti. Begitu tuh Musa. Tapi bukan lagi dilihat ini sebagai pemberontakan. Betul-betul Alkitab memperlihatkan dalam segala rangkaian penolakan Musa, lagi-lagi diperlihatkan kesabaran Tuhan. Betapa Tuhan bersabar. Gimana sih ini orang ini? Tapi Tuhan sabar sekali, hebat sekali. Tuhan kita tidak pasti ini. Tuhan tidak. Siapa yang mencipta itu? Harusnya itu secukupkan. Aku akan berkuasa atas lidahmu, akan berkuasa atas perkataan. Pergi saja, sampaikan. So bilang itu, dia tolak lagi. Tuhan, utus juga orang lain Tuhan. Itu terakhir kali. Lalu bangkitlah murka Tuhan. Di sini bilang, bangkit murka Tuhan. Bangkitlah murka Tuhan. Setelah Tuhan marah, Tuhan bilang apa? Oke, kita akan cari orang lain. Cuma, begitu? Nyata. Tuhan utus orang lain. Kita tidak layak. Kita tidak mampu. Dia pernah ada trauma penolakan. Saudara ingat nggak itu? Jangan kata dia sisi negatif ini. Saya melihat ini. Iyo Kang. Waktu dia dulu coba-coba pahlawan, orang tolak. Dia mau pergi urus bangsa Mesir, bangsa Israel, bangsa yang bagaimana dia sudah tak pernah tahu. Belum pernah ada trauma penolakan. Tapi Tuhan tetap bersabar. Tuhan utus orang lain. Cari orang yang Tuhan layak. Tuhan bilang, oke, makasih. Hanya Anda. Saya bilang, mana tahu tak? Kita tahu di situ ada PKK Harun, dia fasilitas. Tuhan tahu. Ada orang yang lebih cocok. Kalau mau ukur dari segi kemampuan berargumentasi fasilitas. Aku tahu kakakmu, Harun, fasilitas. Tapi ayat ini juga bilang apa? Kita tidak mau pakai pada dia. Tak mau pakai penanda. Pernah melihat apa? Guru besar perjanjian lama namanya Harosin. Dia bilang begini, kita lihat di sini. Penolakan Musa disejalankan, diceritakan bersama dengan betapa Tuhan bersabar. Betapa Tuhan bersabar. Terus pakai. Ini kalau memang Tuhan suka pada dia. Mau cara apapun dia mau tolak, Tuhan akan tetap proses. Akhirnya, oke. Kita cari orang lain yang lebih fasilitas. Nyanda. Tuhan bilang, kita tahu ada orang yang fasilitas. Kita tidak mau pakai pada dia. Kita perlu ngadu.
Tapi oke lah, kita akan pakai dia untuk bahan Tuhan. Ini memperlihatkan kepada kita. 3 menit lagi saya akan selesai. Sekali lagi memperlihatkan, betul-betul yang ditonjolkan ini karunia Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Waktu kita merasa tidak layak, justru Tuhan melayakkan kita. Amin. Saya kemarin share status di Facebook yang saya dengar khotbah dari pendeta Stephen Tong bilang begini. Para arsitek terhebat dunia selalu membangun gedung-gedung terbaik dari bahan-bahan bermutu tinggi. Tetapi Allah membangun kerajaan dari hati yang hancur, yang mau bertobat dan mau taat. Maukah kita dipakai untuk membangun kerajaan Allah? Silahkan saudara-saudara. Amin.